Hai, balik lagi di LWPP Plot. Saatnya memulai petualangan baru menuju sang kedalaman mutlak, Ketarnit. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana sebelum memulai perjalanan, sang Raku dikagetkan dengan kehadiran Psycho Zero dan Akane Akitsu. Dan si kru juga. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja. Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 43. Ih, wibu. Sandraku bertanya kepada Psycho Zero, kenapa dia ada di sini? Akane lalu bercerita, saat itu dia sedang melihat pemandangan laut, sampai tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan tentang skenario unik. Karena penasaran, Akane lalu menekan tombol menerima, dan jadilah dia dipaketin ke tempat Sandraku pakai gentong. Psycho Zero lalu menyimpulkan jika ini terjadi karena mereka masih satu tim dengan Sandraku. Sandraku lupa membubarkan tim setelah melawan Leikagon. Jadi apapun skenario yang diterima oleh Sandraku sebagai ketua tim, maka akan diterima oleh anggotanya. Rush curiga, kenapa Sandraku kaget? Karena tak tahan, Sandraku lalu cerita kalau ini tidak direncanakan. Mau tidak mau, Akane dan Psycho Zero juga akan ikut. 方がいいかなと思って楽しいじゃんその方がってことなんで二人とも参加 Tapi dibalik itu, Psycho Zero sebenarnya tak sengaja menerima skenario unik ini. Padahal dia baru berniat untuk keluar dari tim Sandraku. Tapi salah pencet. Setelah dilema, mau lanjut atau tidak, Psycho Zero akhirnya memutuskan untuk lanjut. Dan mereka berlayar. Dikatakan kapal Crying Inchman yang mereka cari dinaiki oleh monster. Psycho Zero menambahkan jika dia mendapatkan informasi jika monster itu seperti gabungan ikan dan mayat manusia. Dia mendapatkan info itu dari NPC. Di dalam perjalanan, tiba-tiba anak buah kapal melihat sesuatu dan segera melapor ke Kapten Stud. Setelah Stud melihat, ternyata benar itu adalah awan badai, pertanda kapal Crying Inchman akan muncul. Awan gelap menyelimuti kapal dan sebuah petir menyambar lautan. Di tempat petir itu menyambar, dari bawah lautan muncul kapal hantu Crying Inchman. Kapal itu mendekat dengan kecepatan tinggi, tapi dengan keberanian, Kapten Stud memerintahkan untuk melawan. Kapten Stud akan menghadapi kapal itu. Manggo, komyak kais da! Dan terjadilah tabrakan. Kapal Scarlet Whale menjebol kapal Crying Inchman, tapi kapal mereka tersangkut. Bahaya datang. Para zombie manusia ikan menyerang ke atas kapal. Di saat yang lain melawan zombie manusia ikan, Sandraku berniat naik kapal Crying Inchman, tapi dia dihadang oleh pasukan zombie manusia ikan. Bantuan datang dari Rush yang ternyata adalah seorang pemanah. Bersamaan dengan itu, Mordo ikut membantu. Dia adalah seorang mage. Mordo memberi support dengan sihirnya dan whoosh. Panah dari Rush menyingkirkan para zombie ikan ke lautan. Sandraku punya kesempatan langsung untuk menyerang ke kapal Crying Inchman, dan sampai di sana dia menggunakan senjata Empire B Windblade versi 4, di mana serangannya semakin kuat, apalagi racun korosifnya. Meski dia diserang banyak zombie, tapi karena sekarang Sandraku punya Arcanum, jadi request waktu skill Sandraku menjadi singkat. Apalagi Rush dan Mordo datang membantu, tapi terlalu cepat untuk senang karena bos zombie muncul. Tapi itu membuat Sandraku semakin semangat. わかりやすくボスっぽいモンスターが出てきやがった。 Di sini Psycho Zero benar-benar kewalahan karena serangannya sama sekali menurun. Itu karena efek Armageddon yang membuat semua statistiknya menurun drastis. Tapi untungnya ada Akane yang membantu Psycho Zero. Sebelumnya, Sandraku menitipkan Emul pada Mordo
dengan cara melemparnya. Setelah itu Sanraku menggunakan senjata baru, yaitu update dari senjata belati rawa yang bernama Dukus Ram. Dan pertempuran dimulai. Musuh telah muncul. Pertarungan Sanraku dan timnya dimulai. Apakah mereka bisa melewati kapal hantu Crying Inchman? Apa yang akan terjadi? Nantikan kelanjutannya hanya di RWTT Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.